Selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku, sahabat PKLU. Sukacita pada pagi ini kita bertemu lagi di hari Senin tanggal 2 Juni 2025 dalam program Saya PKLU GPIB Membaca Alkitab Bersama. Saya Ingan Malam Purba, Pelawi Ketua PKLU GPIB Immanuel Pekanbaru yang akan bertugas membacakan Alkitab dan Sabda Bina Umat pagi hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku Sabda Bina Umat kita. Engkau
Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa untuk mohon tuntunan Tuhan agar Alkitab yang kita baca dapat kita pahami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena berkat dan kasih-Mu kembali pada pagi hari ini kami ada setelah menikmati berkat Tuhan berupa tidur istirahat kami malam tadi. Bersyukur Tuhan karena Engkau masih izinkan kami memiliki nafas kehidupan sehingga kami mempunyai waktu buat memperbaiki kehidupan dan aktivitas kami lebih setia, lebih benar, dan dapat lebih baik lagi di dalam pelayanan kami. Tuhan, kami percaya Engkau selalu menyiapkan rencana baik bagi hidup kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami awali dengan membaca sebagian dari firman-Mu untuk kami lakukan sebagai pedoman hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, tolong tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan mampu melaksanakan firman-Mu ini di dalam kami berkehidupan sehari-hari ke depan ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur, dan mohon kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab untuk bacaan pagi hari ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab 2 Raja-Raja pasal 5, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya nabi itu menyuruhmu melakukan hal yang sukar, bukankah engkau akan melakukannya? Apalagi ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu ia turun membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Tubuhnya pun pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil, dan ia menjadi tahir. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, tim penyusun renungan dalam Sabda Bina Umat telah memberi judul renungan kita sebagai berikut, Tuhan memulihkan umat yang taat, yang diambil dari bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-14. Jika kita berada dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh, maka umumnya kita berusaha untuk mengupayakan segala cara untuk memperoleh kesembuhan. Terkadang kita berpikir dan bertindak dengan cara kita sendiri agar mengalami kesembuhannya. Sama seperti Naaman, ia berpikir kesembuhan itu dapat terjadi dengan cara yang ia pikirkan. Ketika yang ia pikirkan tidak terjadi, maka hal itu membuat hati Naaman dipenuhi dengan kekecewaan dan kegusaran. Akan tetapi dalam segala kondisi hati yang tidak baik-baik saja ini, Naaman belajar untuk tetap taat melakukan yang diperintahkan Elisa baginya. Dengan penuh ketaatan, ia membenamkan diri ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan oleh karena ketaatannya itu, membawanya menerima kuasa pemulihan yang datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita juga dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak berpikir dan bertindak menurut keinginan kita sendiri. Kita dipanggil untuk senantiasa taat melakukan kehendak Tuhan dan taat menantikan kuasa pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Percaya saja, dalam ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan, kita sedang berjalan dalam karya pemulihan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Dalam segenap persoalan kehidupan, kiranya kita tidak menjadi pribadi yang kompromi terhadap hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam bulan Pelkes GPIB ini kita juga diingatkan untuk menjadi gereja yang taat mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Memang terkadang penuh dengan tantangan dan terasa begitu berat pergumulan pelayanan dan kesaksian di pos Pelkes GPIB.
Namun janganlah kecewa dan gusar. Tetaplah kerjakan pelayanan ini dalam ketaatan dan percayalah bahwa pemulihan dari Tuhan pasti terjadi bagi gereja yang tetap taat pada kehendak-Nya. Amin. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbangan-Mu hilang segera. Mengakhiri renungan kita pagi ini, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur pagi ini kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang kami gunakan menuntun kehidupan kami di sepanjang hari ini. Tuhan tolong mampukan kami, nyatakan jalan-Mu bagi kami untuk senantiasa taat melakukan kehendak-Mu, agar kuasa pemulihan terjadi dalam hidup kami, hidup keluarga kami, hidup jemaat kami, dan hidup umat-Mu. Bapa, pagi ini kami bersama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau berkelemahan tubuh, yang ada di rumah ataupun mungkin yang sedang dirawat di rumah sakit. Mohon Tuhan lawat, jamah berkati seluruh proses usaha dan tindakan medis ataupun perawatan keluarga untuk memperoleh kesembuhan, kesehatan kembali keluarga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan kami di usia kami yang sudah semakin sepuh. Kami bersama pelkat-pelkat PKLU di berbagai jemaat, demikian juga bersama Dewan PKLU yang selalu menyiapkan program pelayanan kami. Kiranya semua program dapat kami lakukan berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa, dalam upaya kami menaikkan hormat dan kemuliaan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa buat tim kerja SPMAB yang dengan setia selalu menyiapkan agar penayangan program ini dapat tepat waktu. Dan memang program itu sangat membantu kami Tuhan di usia kami lansia ini, sehingga kami bisa membaca Alkitab, mendengarkannya, dan merenungkannya. Tuhan berkati semua anggota tim yang selalu sukacita menyiapkannya. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersukacita menerima anugerah pertambahan usia maupun usia perkawinan ya Bapa. Sempurnakanlah kebahagiaan mereka dalam rasa syukur mereka kepadamu. Dan kami juga ikut bersukacita bersama keluarga-keluarga yang saat ini bersukacita. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau juga mensendengkan telinga-Mu mendengar doa-doa pribadi kami pada saat ini. Dan biarlah Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan yang kami sampaikan hanya dalam satu nama, Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap sehat. Biarlah kita bertemu pada program SPMAB berikutnya, dan mari kita tetap sebagai PKLU yang tetap semangat. Pelayanan kita juga masih segar dan hijau. Tuhan memberkati kita. Salam.